Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar turunan kaitannya dengan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Penjelasannya, untuk fungsi naik, kalau kita lihat grafiknya itu seperti ini, arahnya naik terus, maka ini dinamakan fungsi naik. Kemudian untuk syaratnya, karena kita sudah mempelajari turunan, syaratnya adalah turunan pertama f aksen x lebih dari 0. Kalau kita lihat pada grafiknya di sini, fungsi naiknya itu dari intervalnya, kita lihat pada sumbu x ini ya, intervalnya itu dari A sampai B. Maka kita tuliskan yang paling kecil A di sebelah kiri, yang paling besar B di sebelah kanan. A kurang dari x kurang dari B. Itu untuk fungsi naik. Untuk fungsi turun, syaratnya ya kebalikannya. Kalau kita lihat grafiknya ya seperti ini, arahnya menurun, kebalikan dari fungsi naik. Syaratnya turunan pertamanya kurang dari 0 atau f aksennya kurang dari 0. Untuk intervalnya, kita lihat pada sumbu x di sini sudah ada batasnya. Interval turunnya dari B sampai C, paling kecil yang paling kiri itu B, maka bisa kita tuliskan B kurang dari x kurang dari C. Kemudian untuk stasioner, stasioner itu tidak naik tidak turun, berarti di antara fungsi naik dan fungsi turun. Nah ini, kalau kita gambarkan ini batas fungsi naik, ini batas fungsi turun, maka ini adalah titik stasionernya. Di titiknya, karena stasioner berarti hanya berupa titik, titiknya x-nya di B ya, maka titiknya yaitu B, FB, karena kita punya fungsinya adalah fx, maka x-nya kita ganti B. Nah, untuk contohnya di sini ada fx sama dengan x pangkat 3 dan 3x kuadrat plus 3x. Di sini kita akan menentukan ada fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Kita lihat, kita cari dulu, tadi kaitannya adalah turunan pertama, maka f aksen x sama dengan 0, kita cari turunannya. Turunan dari ini, maka 3x kuadrat ini min 6x plus 3, langsung aja sama dengan 0. Sekarang kita lihat, karena untuk menentukan nilai x-nya, berarti kita harus memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Kita lihat koefisien dari x kuadrat itu 3, maka kita sederhanakan, seluruhnya kita bagi 3, maka hasilnya adalah x kuadrat min 2x plus 1. Kalau kita faktorkan, hasilnya adalah x min 1 kali x min 1, atau sama saja x min 1 kuadrat. Maka di sini sama, x-nya sama dengan 1. Kemudian untuk menentukan intervalnya, kita membuat garis bilangan yang seperti ini. Hanya garis saja, terus kita tentukan tadi ada x-nya sama dengan 1, kita tuliskan di sini 1. Nah, di sini kita buat garis bilangan, tadi nilai x-nya 1, di sini kita buat titiknya x sama dengan 1 di sini ya. Kemudian kita cek di sebelah kirinya angka 1 dan di sebelah kanannya angka 1. Di sebelah kirinya angka 1 kita pilih x-nya sama dengan 0. Pilih angka yang paling mudah. Kemudian kita masukkan ke turunan pertamanya. Kita bisa pakai ini atau ini. Tapi Bu pilih pakai yang ini biar lebih gampang ngitungnya. X min 1 kali x min 1, di sini kita masukkan x-nya sama dengan 0 yang sudah kita pilih. 0 kurangi 1, ini juga 0 kurangi 1, 0 kurangi 1 hasilnya min 1. Ini juga min 1. Kemudian di sini min 1 dikali min 1 hasilnya adalah plus 1. Nah, di sini ada tanda plus yang Ibu lingkari, karena plus 1 ya, Ibu di sini kasih tandanya saja plus. Tadi yang kita pilih x sama dengan 0, di sebelah kirinya angka 1. Ini adalah plus. Kemudian di sebelah kanannya 1 kita pilih x sama dengan 2. Sebenarnya bisa kita pilih 3, 4, 5 dan seterusnya. Ibu pilih saja x sama dengan 2, dimasukkan seperti tadi. Ini x-nya kita kali 2, 2 kurangi 1, ini juga hasilnya 1 dikali 1, ternyata sama, plus 1. Nah, di sini ada tanda plus, Ibu pilih tuliskan tanda plus di sebelah kanannya angka 1. Ternyata hasilnya adalah plus semua. Untuk fungsi naik, karena syaratnya adalah turunan pertamanya lebih dari 0,
lebih dari 0 itu 1, 2, 3 dan seterusnya, artinya adalah positif. Ini maka kita pilih yang bertanda positif. Karena tandanya positif semuanya, maka fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x ini selalu naik.